Singgirei Rumagesan merupakan raja kerajaan Sekar di Semenanjung Onin. Semenanjung Onin adalah istilah untuk menyebut kawasan yang saat ini bernama Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Kerajaan Sekar, tempat Mahmud Singgirei Rumagesan bertahta, adalah satu dari banyak kerajaan di Semenanjung Onin. Selain kerajaan Sekar, ada kerajaan Rumbati, Namatota, Ati-Ati, Fatagar, dan Arguni. Sebagian dari pemimpin di kerajaan itu merupakan keturunan Maluku, Goram, Seram, namun Raja Sekar berasal dari penduduk setempat. Mahmud Singgirei Rumagesan beragama Islam, bahkan pada usia 18 tahun, dia sudah menjadi kepala agama Islam di kerajaan Sekar, atas perintah ayahandanya. Saat ia berusia 21 tahun, Mahmud telah menjadi raja muda. 2 tahun kemudian, ia menjabat sebagai Raja Sekar di Fakfak, dengan gelar Raja Al-Alam Ugar Sekar, raja yang lahir dan tumbuh tanpa pengaruh dan kuasa dari kerajaan lain. Ia bersama para raja lain di sekitar Fakfak dan Raja Ampat, bertugas sebagai kepala umat Islam di wilayah tersebut. Namun, saat itu kekuasaan mereka dibatasi oleh penjajah, semenjak Belanda memasuki Papua. Sebagai seorang raja yang menganut agama Islam dengan baik, Rumagesan berupaya menolak segala upaya penguasa kolonial Belanda yang dianggap menindas rakyatnya. Akhirnya, perlawanan dilancarkan melalui mimbar-mimbar di masjid. Ia bersama Raja Rumbati, Ibrahim Bau, menyerukan perlawanan dengan jihad fisabilillah menentang penjajahan. Di Sorong, Mahmud Singgirei Rumagesan merencanakan pemberontakan dengan bekal 40 pucuk senjata Heiho, pasukan bangsa Indonesia yang dibentuk Jepang. Namun, rencananya tersebut gagal. Ia dimasukkan ke sel isolasi selama 6 bulan. Bahkan, Mahmud Singgirei Rumagesan hampir dihukum mati. Hakim telah menjatuhkan hukuman mati dengan cara tembak pada 2 Mei 1949. Namun, keputusan Hakim nomor 125/49 ditentang di dalam maupun di luar penjara. Pada 5 Desember 1949, atas desakan dari berbagai pihak, hukuman mati yang dijatuhkan kepada Mahmud Singgirei Rumagesan diubah menjadi hukuman seumur hidup. Selama di penjara, ia telah berpindah dari satu penjara ke penjara lain, seperti Saparua, Sorong Doom, Manokwari, Hollandia hingga diasingkan ke Makassar. Kendati demikian, perjuangan Mahmud Singgirei Rumagesan berbuah manis pada 24 Desember 1949. Irian Barat dinyatakan merdeka dari Belanda setelah diputuskan di Konferensi Meja Bundar, KMB. Mahmud Singgirei Rumagesan akhirnya dibebaskan dari penjara setelah Konferensi Meja Bundar, KMB. Pemerintah RIS mengeluarkan keputusan pembebasan pada 2 Mei 1950 nomor 44/A. Salah satu perlawanan yang dilakukan adalah saat Mahmud Singgirei Rumagesan memimpin gerakan Cendrawasih Revolusioner Irian Barat pada 1953. Gerakan yang ia pimpin ini bertujuan untuk membantu pemerintah Republik Indonesia merebut dan memperjuangkan pembebasan Irian Barat dari kolonial Belanda. Mahmud Singgirei Rumagesan menjabat sebagai Ketua Umum Gerakan Cendrawasih Revolusioner Irian Barat. Ia sempat ikut Kongres Nasional untuk Perdamaian di Jakarta. Mahmud Singgirei Rumagesan menyerukan agar Irian harus kembali ke Indonesia. Mahmud Singgirei Rumagesan kemudian diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, DPA, Republik Indonesia periode 1959 hingga 1965. Pada 1969, Penentuan Pendapat Rakyat, PEPRA, memutuskan Irian Barat bergabung dengan Indonesia. Mahmud Singgirei Rumagesan meninggal dunia di Jakarta, 5 Juli 1964. Atas jasa dan perjuangannya, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Jokowi berdasarkan Kepres RI nomor 117/TK/tahun 2020.